Selamat pagi pemirsa, kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Kalau pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan beragama adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak terkecuali di kota Medan yang penuh dengan keragaman suku dan etnis. Tentunya juga beragam agama dan kepercayaan. Saya Rini Aprianti, kita berbincang hal ini di Coffee Morning dan sambil ngopi-ngopi di lobby lounge Grand Mercure Hotel Medan. Bersama Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Assalamualaikum Pak Rajudin, selamat pagi. Ya, pagi. Jadi kita ngopi-ngopi kayaknya hari ini agak sedikit lebih soft ya obrolan kita mengenai Medan, kota kerukunan umat beragama. Jadi Medan kita tahu kota yang heterogen, nggak hanya suku asli. Saya malah bingung suku asli orang Medan itu apa ya, gitu ya? Melayu. Melayu ya, Melayu ada, Batak ada. Cina ada, Aceh saya juga ada, Minang juga ada. Lengkap, jadi lengkap semua di sini ya Pak ya. Ada bahkan sampai Banjar pun ada juga sampai di sini ya. Nah ini tapi kita alhamdulillah nggak pernah dengar seperti perselisihan antar umat beragama dan etnis juga ya Pak ya. Ini yang patut kita syukuri di Medan ini. Iya, jadi ini bagaimana Bapak memandang hal ini? Apakah memang sudah terjalin rasa bersama, toleransi itu? Ya, pertama mungkin itu ya, terima kasih. Pertama mungkin itu toleransi lintas agama itu sudah cukup dipahami oleh semua pemeluk agama. Yang kedua, memang kekompakan masyarakat Medan ini memang saya lihat cukup bagus lah. Ya, apalagi di Sumatera Utara khususnya Medan, karena di sini itu penganut agamanya ya saya lihat cukup bagus ya. Kalau dalam Islam disebut taat itu, karena semua agama itu mengajarkan kekompakan, kebersamaan, persatuan. Jadi adanya ketaatan dalam beragama sehingga semua agama mengajarkan kekompakan, persatuan, toleransi, sehingga tanpa perlu diajari warga Medan yang beragama ini sudah memahami semua itu, sehingga toleransinya cukup tinggi. Iya, walaupun ada pendatang baru tetap dirangkul. Betul, gitu ya. Oke, kita juga punya tri kerukunan ya, Pak Rajudin ya. Dan tri kerukunan ini kerukunan internal umat beragama, Islam dengan Islam, seperti itu ya. Kemudian kerukunan antar umat beragama, Islam dengan Kristen, Kristen dengan Buddha, Buddha dengan Hindu, dan seterusnya seperti itu. Juga ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini lebih dalam pemerintahan ini ya, manajemen pemerintahan seperti itu. Nah, seperti apa sih bentuk tindakan dari masing-masing tri ini, dari masing-masing kerukunan ini? Karena ini semua agama itu saling beririsan ya, karena Islam dengan agama lain, apakah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu semua mengandung kebaikan, dan semua agama itu mengajarkan kekompakan dan kebersamaan. Maka atas dasar itulah sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan. Walaupun di Medan ini kita perhatikan hampir semua agama dari sini, hampir semua suku dan rasa dari sini. Tapi karena mereka itu menjalankan agamanya secara baik, maka tanpa perlu kita ajari mereka sudah menerapkan ajaran agamanya sehingga tidak ada gesekan-gesekan. Nah itu yang patut kita syukuri. Konon lagi di Medan ini juga selain lintas agama juga lintas suku. Lintas suku. Ya, dan semua suku itu juga mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, dikuatkan lagi dengan ajaran agamanya. Maka semakin kokoh nih. Nah, ini yang juga saya kira patut kita apresiasi lah. Oke, internal, kemudian antar umat beragama, antar suku. Nah, kemudian ada yang dalam tri itu yang juga mungkin masih agak sedikit kurang dipahami antara umat beragama dan pemerintah. Nah, berarti ini berkaitan dengan katakanlah kinerja pemerintah terhadap kerukunan umat beragama untuk merangkul ya. Betul, karena ada FKUB ya di Kota Medan itu memang semua agama ada di forum itu. Sehingga
mereka nanti memberikan pencerahan kepada generasi muda yang mungkin masih berusia ABG gitu, diberikan pemahaman masing-masing sesuai agama yang mereka anut, sehingga mereka semakin kokoh. Karena itu terevaluasi, kemudian juga diberikan bimbingan secara berkala, sehingga tumbuhnya anak-anak muda ini itu mereka selalu mengacu kepada agama yang dianut. Nah, itulah peran pemerintah memberikan pemahaman kepada anak-anak muda yang mungkin baru tumbuh untuk beragama dengan baik, kemudian juga menjaga etnisnya juga dengan baik, termasuk tadi ras, suku, sehingga mereka ya toleransinya cukup tinggi gitu. Nah, itu yang patut kita syukuri juga. Ke anak zaman now istilahnya begitu ya, betul. Pak ya. Iya, jadi memang ada tidak seperti katakanlah sosialisasi, edukasi. Selain tentunya kalau di sekolah kita tahu dong ya Pak, ada pendidikan agama. Tapi setelah di luar sekolah kan agak susah nih dengan pergaulan zaman sekarang yang kita juga tahu Medan Medan dijuluki ya ini PR kita juga, kota narkoba seperti itu. Ini kan kalau dasarnya agama tidak kuat, agak susah juga ya Pak ya. Ya, walaupun kita perhatikan ya, kenakalan itu pasti ada saja itu. Tapi itulah meredamnya itu dengan memberikan pemahaman agama yang kuat. Kemudian mereka diberikan pendidikan yang bagus, mereka akan menyaring sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Ya, apalagi semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan kan, dan kebaikan itu tidak hanya di dunia, ada target bahwa nanti ini semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ketika ini dipahami secara utuh, maka apapun agamanya mereka akan ya berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya setiap agama itu memberikan pelajaran yang baik ya Pak ya. Nah, dan tadi sempat Bapak sebutkan mengenai forum FKUB, forum komunikasi umat beragama. Itu seperti apa sih forumnya Pak? Ya, itu kan perwakilan semua agama ada di forum itu. Jadi ketika nanti ditemukan ya seperti yang di awal saya sampaikan tadi, walaupun warga Medan menganut agama sesuai agamanya masing-masing, tapi namanya juga pelanggaran terhadap penganut agama itu pasti ada. Ya, makanya disitulah peran FKUB memberikan pencerahan, memberikan pemahaman agar pelanggaran-pelanggaran itu diminimalisir, ya, bahkan bisa dihapuskan. Nah, disitulah diberikan pemahaman. Mereka akan membina sesuai dengan agamanya, sehingga ya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dikurangi, bahkan bisa hilang. Oke. Kita masih akan ngobrolin masalah ini Pak. Saya menarik sekali karena kayaknya kita tahu baru kemarin kita selesai Pilpres, dan itu masih ada gap-gap. Jangankan pasangan 1, 2, dan 3, bahkan juga ada gap agamanya di situ. Kita coba berbincang lagi masalah ini ya Pak ya. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan Coffee Morning sesaat lagi. Accor Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa. Sukses pon butuh
peran kita semua. Apapun yang kau bisa, mainkan. Bersatu kita juara. Akon Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa. Masih di Coffee Morning, sambil ngopi-ngopi di lobby lounge Grand Mercure Hotel Medan, masih bersama saya Rini Aprianti dan juga Pak Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Hari ini kita berbincang mengenai kerukunan umat beragama. Medan, kota kerukunan umat beragama. Kita udah tahu ada kerukunan internal, ya Pak ya, intern beragama, kemudian antar umat beragama, kemudian ada kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, di situ juga berarti ada regulasi-regulasi yang diterapkan ya, yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan dalam hal ini ya, Pak Rajudin ya. Nah, kita baru saja selesai Pilpres 2024 dan itu nggak bisa kita pungkiri kalau masih ada sisa-sisa katakanlah perpecahan ya akibat pilihan masyarakat. Ada yang pilih nomor 1, ada yang pilih nomor 2, ada yang pilih nomor 3. Ini seberapa besar pengaruhnya terhadap kerukunan umat beragama? Saya melihatnya sangat kecil ya, karena saya yakin warga Indonesia yang memang menganut beragam agama ini, saya kira sudah terdidik lah, sudah dicerahkan oleh agamanya masing-masing. Tambah lagi adanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, juga bekerja di tengah masyarakat. Mereka dengan kita dengarkan statement dari FKUB di beberapa kabupaten kota, bahkan provinsi, Pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai. Siapapun yang terpilih sesuai undang-undang itulah kita akui sebagai presiden dan wakil presiden kita. Ya inilah peran forum ini, sehingga warga yang tadinya ada gesekan, oh ya pula ya. Terus secara undang-undang juga sudah disahkan, sudah diadakan diumumkan resmi oleh KPU, maka ya secara perlahan-lahan mereka akan menerima. Walaupun gesekan-gesekan tadi itu menurut saya hanya segelintir orang ya. Dan ini pun mungkin di daerah. Kalau di perkotaan udah pada maklum lah semua. Kalau di perkotaan mereka sudah pada sibuk lagi mencari rezeki. Betul. Ya. Nah ini juga tidak lama lagi, Oktober nanti ya Pak ya? Ya, pilkada serentak se-Indonesia. Nah, ini juga akan tentunya ada percikan-percikan api perselisihan tentunya. Kita tapi tidak berharap seperti itu, Pak Rajudin. Ini bagaimana pemerintah coba mencegah terjadinya percikan-percikan perselisihan umat beragama? Ya, namanya juga perselisihan pasti ada ya, tapi saya yakin peran pemerintah itu akan mengurangi, walaupun mungkin tidak bisa dihapuskan, termasuk melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di semua kabupaten kota se-Indonesia, termasuk di Kota Medan. Saya kira peran itu sangat penting, apalagi bekerjasama dengan MUI. Nah, tentu nanti mereka juga akan memberikan pencerahan, sehingga masyarakat ini akan semakin paham bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang lumrah. Dan namanya demokrasi, ya namanya bertanding, ya berlomba, ada kalah ada menang. Ya yang kalah ya patut bersyukur, yang menang jangan merasa kecil hati. Terus juga pilkada ini kan setiap 5 tahun diulang kembali. Ya boleh jadi kalah hari ini itu berarti kemenangan yang tertunda gitu. Ya bisa nanti bertarung lagi di 5 tahun yang akan datang. Yang penting kita tetap
ya menganut agama secara baik sehingga tidak ada gesekan-gesekan, dan di agama juga disebutkan bahwa ya namanya ya kontestan dalam pemilu itu hal yang biasa. Iya, dan peran FKUB itu di kabupaten kota saja? Oh tidak, termasuk di tingkat provinsi juga ada. Provinsi juga ada? Ada. Kalau nggak salah baru kemarin Pak Rajudin juga menerima FKUB. Betul. Itu yang dari provinsi atau dari? Itu dari Kota Medan. Dari Kota Medan. Iya. Nah, apa sih yang dibahas di? Ya itu tadi terkait dengan pilkada yang sudah diambang pintu, bagaimana agar gesekan-gesekan berbeda pilihan itu, masing-masing penganut agama itu harus memahamkan kepada pengikutnya supaya nanti gesekan itu semakin dikurangi, bahkan bila perlu dihapuskan. Karena negara kita ini menganut sistem demokrasi, kalah menang itu biasa. Itu yang perlu dipahamkan kepada masyarakat, sehingga nanti gesekan terkait itu sekira sangat rendah. Dan kami perhatikan pun selama ini, kalau hanya gesekan lintas agama itu hampir tidak ada. Paling mungkin lintasan secara hukum. Oh, ini kami merasa dirugikan karena pemilih sekian gitu, bukan karena faktor agamanya tapi faktor-faktor lain di luar dari agama. Waktu berbeda pendapat ya, Ya, itu biasa ya, Pak ya? Itu hal yang biasa. Tapi kita kan ada aparat penegak hukum yang berikan keadilan ya. Siapa yang bersalah tentu diberikan sanksi, yang tidak bersalah ya patutlah pula mereka mengucapkan terima kasih. Oke, tapi sebenarnya efektif nggak sih Pak keberadaan FKUB ini? Kan ada juga peran pemerintah yang mestinya di situ untuk kerukunan umat beragama. Ya sangat efektif karena pemerintah kan juga dengan aparatnya yang terbatas, maka dengan adanya forum kerukunan umat beragama melalui FKUB ini sangat membantu. Toh mereka juga kita berikan sejumlah anggaran. Oh, ada anggaran? Ada anggarannya melalui APBD, sehingga mereka bisa memaksimalkan perannya di tengah masyarakat di lintas agama itu. Oke. Penasaran seperti apa atau berapa sih anggaran? Saya juga penasaran sih. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak ya. Kita ngopi dulu. Untuk pemirsa, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Coffee Morning dari Lobby Lounge Grand Mercure Hotel Medan. Sesaat lagi. Aquan Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa. Sukses PON butuh peran kita semua. Apapun yang kau bisa, mainkan. Bersatu kita juara. Aquan Hotel Management presents Grand Mercure Medan Angkasa.
masih berbincang sambil ngopi tentunya di Coffee Morning bersama Pak Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, mengenai Medan, kota kerukunan umat beragama. Tadi kita terhenti di anggaran. Iya. Saya selalu tertarik kalau ngomongin soal anggaran, soal ada angka di situ, Pak. Iya. Memang ada anggaran untuk FKUB? Ya, memang sengaja kita sisihkan karena FKUB ini punya peran penting di masyarakat, karena di FKUB itu ada lintas semua agama, maka perlu kita sisihkan sejumlah anggaran supaya mereka juga bisa bekerja di tengah masyarakat yang lintas agama ini, supaya mereka juga kerja yang terukur. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Berapa sih? Kalau angka persis saya nggak ingat ya, itu ada di buku APBD. Bapak bukan nggak ingat, nggak mau kasih tahu. Jadi tapi Karena ada kan ya. buku APBD kan tebal kan. Nah, kalau pas membahas memang kita baca satu persatu itu. Tapi kalau udah selesai gitu udah ini kita nggak ingat lagi semua. Berarti anggaran dari pemerintah Kota Medan itu dianggarkan ke FKUB untuk semua agama. Iya, karena di FKUB kan semua agama dari situ. Ya, maka kita berikan anggaran supaya mereka bisa terbantu lah, walaupun dananya tidak banyak, mereka bisa punya dana operasional untuk melakukan tugas-tugasnya di lapangan. Bisa dibagi-bagi lah. Dan di situ peran dari pemimpin ini ya. Ya, bukan bagi-bagi duit mereka ya, mereka kan Bagi-bagi punya program kerja tuh. Kerja. Nah, jadi bagaimana caranya program kerja ini berjalan? Tentu kan menggunakan anggaran. Mereka turun ke masyarakat, mengumpulkan lintas agama, memberikan pemahaman, memberikan pelatihan. Nah, itu yang kita support melalui badan anggaran. Oke, berarti dalam bentuk program-program. Iya. Oke. Tapi kan kalau yang di Islam ini untuk umat Islam ada dari MUI juga. Dari MUI. Nanti nabrak nggak ya? Enggak, itu beda apanya. Di lapangan cara kerjanya berbeda. Kalau FKUB itu memang merangkul semua agama, yang lintas agama. Kalau MUI itu hanya khusus masalah Islam. Oke. Ya, itu kumpulan para ulama. Kalau tadi lintas agama, semua agama dari situ. Kalau FKUB. Kalau MUI khusus Islam, dan itu pun kumpulan para ulama sesuai dengan singkatannya, Majelis Ulama Indonesia, para ulama yang kumpul. Jadi para ulama wajar mereka juga kita berikan anggaran karena Medan penduduknya mayoritas Muslim. Wajar kalau kita berikan jumlah anggaran supaya mereka juga bisa memaksimalkan kerjanya di lapangan bersama masyarakat. Oke. Berarti ini tidak memancing katakanlah seperti jealous dari yang lainnya gitu, umat-umat agama? Tidak, wajar lah. Pertama, umat Islam mayoritas. Tentu yang mayoritas ini juga paling banyak membayar pajak. Ketika mereka diberikan pembinaan, pelatihan, ya wajarlah juga anggaran dibesarkan. Nah, itu dia sebenarnya. Ini mau nanyain ini Pak, saya mau nanyain, itu anggarannya dari mana? Dari APBD. Dari APBD? Ya, dari pajak-pajak masyarakat lah, dari uang rakyat. Jadi kita kembali kepada rakyat. Wajar karena memang Muslim terbesar, ya kita sisihkan anggaran jauh lebih besar dibanding penganut agama yang lain. Kita buat anggarannya secara proporsional. Agama lain juga ada di FKUB. Juga ada di Medan itu ada namanya dana bansos. Bansos? Nah, bantuan sosial termasuklah untuk lintas agama. Oh, itu juga ada diberikan ya? Ya, termasuk juga nanti rehab rumah ibadah. Nah, semua rumah ibadah ketika mereka mengajukan itu kita berikan bantuan, dan itu kita sudah anggarkan miliaran di badan anggaran di DPRD Medan. Oke, jadi sebenarnya pemerintah Kota Medan juga concern ya terhadap kerukunan beragama. Betul. Dalam apapun bentuknya ya. Iya, makanya kita patut syukuri ya, tidak pernah ada konflik lintas agama di Medan. Walaupun ada pihak-pihak tertentu yang ingin memancing suasana itu, alhamdulillah belum pernah terjadi. Ini patut kita syukur. Oke. Dan pemerintah perannya cukup besar, sehingga mengantisipasi itu terwujud sampai ke tingkat anggaran pun disisihkan. Oke, berapa persen dari di APBD kita untuk yang bukan Islam, untuk agama lah urusannya, untuk kerukunan umat beragama? Dia bukan persen ya, tergantung nanti kebutuhan masing-masing agama itu mengajukan berapa. Nah, kita dari pemerintah melalui DPRD berapa persen melalui APBD sanggup ditanggulangi. Kalau tahun ini nggak tuntas, kita anggarkan di tahun berikutnya. Sehingga anggaran yang mereka ajukan sesuai dengan program kerja yang mereka ajukan ke DPRD bersama Pemko itu bisa terterapkan dengan baik. Oke, 2023 kemarin ada berapa rumah ibadah atau program
Wah, cukup banyak ya. Banyak ya? Saya sendiri karena memang ya, Bapak di Banggar mohon juga maaf, kan ya? saya sebagai pimpinan, salah satu pimpinan Banggar dari 4 pimpinan kami yang ada di DPRD Medan, dan saya juga dari suku Batak ya. Ada juga lintas agama yang mengajukan kepada saya untuk rehab rumah ibadah, termasuk walaupun mayoritas masjid dan musala, tapi ada juga yang rehab gereja, dan kita anggarkan itu. Jadi ada juga yang merasa ini ya, merasa terapresiasi ke mereka. Kami lintas agama yang tidak Muslim juga ya diberikan anggarannya. Ya. Ya karena memang begitulah, kita memang diajarkan tidak memandang agama apapun selama mereka itu taat dengan agamanya, mereka ingin beribadah secara baik, ya kita anggarkan. Termasuk beberapa gereja itu yang di Polonia, kemudian di Medan Baru. Ketika mereka mengajukan proposal untuk direhab, ya kita anggarkan melalui APBD. Dan itu sudah kita wujudkan. Alhamdulillah. Saya kira kalau untuk anggaran mengenai seperti rumah ibadah atau program-program kerukunan beragama itu unlimited, Pak. Berapa perlu kita gelontorkan terus, nggak gitu juga ya? Karena keterbatasan APBD kita juga kan nggak semua anggaran itu kita arahkan ke rumah ibadah. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau tahun ini belum tertampung semua, kita anggarkan di tahun berikutnya. Jadi kan satu tahun kan ada 2 pembahasan APBD. Ada R APBD, ada P APBD. Jadi kalau nanti di R dia tidak tertampung, kita masukkan di perubahan di P APBD. Kalau itu juga belum tercapai karena banyaknya rumah ibadah yang mengajukan bantuan, maka kita akan buat secara presentasi. Tahun ini hanya sekian persen, tahun depan sekian persen. Jadi kita upayakan sebelum 5 tahun atau paling lama 5 tahun ini sudah tertampung semuanya. Oke, jadi mengantri ya pemirsa. Jadi untuk agama itu saudara-saudara kita jangan kecil hati kalau ya nggak masuk ke anggarannya untuk tahun ini, ada tahun depan. Betul. Gitu, seperti itu. Tapi perlu saya tambahkan ya, saya kira tidak ada yang nggak masuk, cuman mungkin prosentasenya mungkin yang dikecilkan. Oke. Ya, mungkin tahun ini hanya 20%, tahun depannya sekian persen, di tahun kelima sudah semua 100%. Cuma bertahap saja, perlu kesabaran itu saja. Tidak ada yang tidak kita berikan tahun ini nol. Setahu saya belum pernah. Karena pemerintah juga tidak seperti Jin itu ya, tinggal pling, udah langsung ada gitu. Saya beberapa kali datang langsung dengan Pak Wali Kota itu ketika memberikan dana bantuan rumah ibadah, baik itu masjid, mushola, bahkan gereja, itu langsung kita bersama antara Pemko dengan DPRD. Ada yang mengajukan sekian miliar, nanti yang didapatkannya sekian. Nanti kita akan jadi tahun depan kita anggarkan lagi. Seperti itu selama ini yang terjadi. Oke, jadi harapan Bapak ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan yang katakanlah ya, wakil rakyat juga terkait kerukunan beragama di Kota Medan. Ya, pertama kita ucapkan apresiasi kepada FKUB yang selama ini sudah bekerja baik, melakukan perannya di tengah masyarakat sehingga semua agama di Medan ini bisa menjalankan agamanya dengan baik. Inilah fungsi FKUB, mengingatkan kembali saudara kita lintas agama supaya mereka tetap istiqomah menjalankan agamanya. Dan kemudian kita juga apresiasi karena anggaran yang kita berikan melalui FKUB itu dijalankan secara baik, termasuk MUI dan LPTQ juga. LPTQ juga ada? Iya, betul. Oke. Berarti laporan kemarin oke lah ya? Bagus ya, alhamdulillah. Bagus. Iya. Baik, terima kasih Pak Rajudin. Iya, sama. Pemirsa, demikian Coffee Morning bersama Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan dengan bahasan Medan Kota Kerukunan Umat Beragama. Nantikan Coffee Morning esok hari hanya di Garuda TV bersama Anda untuk Indonesia. Saya Rini Aprianti, selamat pagi. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, makasih. Silakan. Oke, makasih.